Sahabatku, aku harus mengatakan ini dengan jujur, meskipun mungkin menyakitkan. Kamu melakukan kesalahan besar yang dilakukan oleh 99% manusia modern. Dan kesalahan itu bernama kebisingan yang tidak produktif. Kita diajari untuk selalu bergerak, selalu berbicara, selalu scrolling, seolah-olah diam adalah dosa besar. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu sibuk luar biasa, namun hasilnya biasa saja. Pikiranmu penuh, tapi isinya kosong. Kamu percaya bahwa kamu sedang beristirahat saat menonton series atau bermain game. Padahal, kamu hanya mengganti satu bentuk kebisingan eksternal dengan kebisingan lain. Inilah yang membedakan orang berkualitas tinggi dengan sisanya, yaitu mereka menguasai keheningan yang aktif. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari jeritan dan pergerakan, melainkan dari keheningan yang tajam dan waspada. Hari ini, mari kita bongkar habis-habisan mengapa kehidupanmu mandek dan bagaimana 7 rahasia keheningan aktif ini bisa menjadi jalan keluarmu menuju kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Apa itu keheningan yang aktif dan penuh kesadaran? Itu bukanlah tidur siang dan bukan pula duduk melamun tanpa tujuan. Keheningan aktif adalah kondisi di mana kamu menonaktifkan semua input eksternal, suara notifikasi, drama sosial, atau kebutuhan untuk bereaksi. Tetapi, pada saat yang sama, kamu mengaktifkan sensor internalmu hingga ke tingkat tertinggi. Ini adalah kondisi di mana tubuhmu tenang seperti batu, tetapi pikiranmu waspada seperti elang yang mengamati mangsanya. Ini adalah konsep sentral dalam Taoisme dan tasawuf, yaitu mencari kesempurnaan di dalam diri. Lao Tzu berkata, tutup pintu indramu, hentikan pekerjaanmu, dan kamu tidak akan kelelahan. Kita akan menggunakan keheningan ini sebagai alat bedah untuk memisahkan antara kamu yang sejati dan kebiasaanmu yang merusak, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas di mana selama ini energimu terbuang sia-sia. Bersiaplah, karena kebenaran yang akan kamu temukan dalam keheningan ini seringkali sangat menyakitkan, namun mutlak diperlukan untuk sebuah kelahiran kembali. Mengapa orang berkualitas tinggi secara konsisten menghasilkan keputusan dan karya yang luar biasa? Karena mereka menguasai rahasia nomor 1, kekuatan jeda, the power of the pause. Kamu, sahabatku, hidup dalam mode stimulus respons yang otomatis, seperti mesin yang diprogram. Seseorang menghinamu, kamu langsung marah. Ada masalah, kamu langsung panik. Tidak ada jeda, tidak ada ruang berpikir. Keheningan aktif menciptakan ruang hampa, jurang pemisah antara stimulus dan respons. Bayangkan seorang pemanah ulung yang menarik anak panahnya. Kekuatan panah tidak terletak pada saat panah itu meluncur, melainkan pada saat jeda di mana tali busur ditarik ke belakang sepenuhnya, menumpuk energi. Keheningan adalah proses menarik tali busur itu. Semakin lama dan semakin tenang kamu menahan energi di jeda itu, semakin akurat dan dahsyat hasil bidikan keputusan hidupmu. Tanpa jeda, kamu hanya menembak secara membabi buta, dan itulah mengapa hidupmu seringkali meleset dari target yang kamu inginkan. Rahasia kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya terarah adalah mendengarkan yang tak terucapkan, listening to the unspoken. Di tengah kebisingan pikiranmu, ada suara lembut, sering disebut intuisi atau bisikan hati nurani, yang selalu memberimu petunjuk paling benar. Tapi suara itu seperti sinyal radio yang sangat lemah. Jika kamu menyalakan musik keras-keras, kamu tidak akan mendengarnya. Masalahnya, kamu selalu menyalakan musik keras-keras, drama, gosip, ketakutan, dan suara kritik dari orang lain. Keheningan aktif adalah proses mematikan semua noise agar kamu bisa menyetel frekuensi batinmu pada gelombang yang sama dengan kebijaksanaan kosmis. Lao Tzu berkata, Tao itu kosong, tetapi tidak pernah habis digunakan. Keheningan itu seperti Tao, ia kosong dari suara, tetapi penuh dengan informasi esensial. Jika kamu gagal mendengarkan suara lembut ini dalam keheningan, maka kamu akan dipaksa mendengarkan suara keras dari musibah dan penyesalan yang datang akibat keputusan yang terburu-buru. Rahasia nomor 3 dari kualitas tertinggi adalah seni tidak melakukan apapun atau wu wei yang lahir dari keheningan.
Ini adalah puncak Taoisme. Wu Wei bukanlah malas, melainkan melakukan dengan efisien dan tanpa gesekan. Coba perhatikan air. Ia tidak berjuang melewati batu. Ia hanya mengalir melewatinya. Air yang tenang dan mengalir akan sampai ke samudra, sedangkan air yang bergolak dan penuh usaha berlebihan justru akan menguap atau terjebak di pusaran. Orang yang berkualitas tinggi tidak membuang energi pada perlawanan yang sia-sia. Mereka tahu kapan harus bertindak, dan yang lebih penting, kapan harus menunggu dalam kesadaran. Jika kamu selalu berusaha keras, kamu memancarkan energi perlawanan, dan kehidupan akan merespon dengan perlawanan yang lebih keras. Keheningan aktif mengajarkanmu menjadi lembut, karena kelembutan air pada akhirnya akan mengalahkan kekerasan batu. Rahasia nomor 4 adalah kemampuan untuk kalibrasi diri atau self-calibration secara teratur. Pikirkan dirimu sebagai kompas. Kompas itu berguna hanya jika jarumnya diam dan menunjuk ke utara yang benar. Tetapi setelah melewati banyak medan magnet, stres, konflik, drama sosial, jarum kompas batinmu menjadi liar dan tidak menunjuk kemana-mana. Sayangnya, kamu tetap bergerak meskipun kompas batinmu sudah rusak. Orang berkualitas tinggi tidak pernah memulai hari atau mengambil keputusan tanpa resetting jarum kompas mereka. Keheningan aktif adalah proses kalibrasi ini. Kamu kembali ke titik nol, titik netral, sebelum melanjutkan perjalanan. Di titik nol ini kamu membersihkan sisa-sisa emosi kemarin, kemarahan yang belum selesai, ketakutan yang belum diakui. Tanpa kalibrasi ini kamu mungkin bekerja keras, tapi kamu menuju ke arah yang salah. Dan bekerja keras menuju arah yang salah adalah definisi dari keputusasaan yang dilakukan dengan sangat efisien. Rahasia nomor 5 adalah refleksi telaga dalam. Keheningan yang aktif adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa melihat dirimu secara objektif. Jika telaga batinmu beriak karena pikiran yang bergolak, kamu tidak bisa melihat pantulan wajahmu sendiri. Kamu hanya melihat distorsi. Kamu tidak tahu siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, atau di mana letak kelemahanmu. Orang berkualitas tinggi menginvestasikan waktu dalam keheningan agar air batinnya menjadi sempurna jernih, sehingga mereka bisa melihat diri mereka apa adanya, tanpa filter, tanpa pembelaan diri. Inilah kejujuran yang brutal yang kubicarakan. Kamu melihat topengmu, kamu melihat ketakutan terbesarmu, dan kamu melihat kesalahan yang terus kamu ulangi. Tapi justru kejernihan ini yang memberimu kekuatan untuk berubah. Kualitas keputusan hidupmu tidak pernah bisa melebihi kualitas refleksi diri yang kamu miliki. Rahasia nomor 6 yang membedakan adalah pengamatan mendalam atau deep observation atau the witness. Kebanyakan dari kita adalah tawanan dari pikiran kita sendiri. Kita percaya setiap drama yang diputar di kepala kita. Keheningan aktif melatihmu untuk menjadi saksi bisu dari semua itu. Kamu duduk, tenang, dan mengamati pikiranmu berlalu lalang seperti awan di langit, tanpa harus melompat ke dalamnya dan menjadikannya sebuah masalah. Disinilah kamu menyadari pikiran ini hanyalah pikiran, bukan saya. Kamu belajar memisahkan diri, sang pengamat, dari kekacauan yang diamati. Pemisahan ini menciptakan jarak yang memberi kekuatan. Seorang jenderal yang hebat tidak akan pernah ikut bertarung di garis depan. Ia mengamati dari atas bukit. Keheningan aktif menempatkanmu di bukit pengamatan, memberimu perspektif yang jauh dan dingin, yang sangat diperlukan untuk membuat strategi kehidupan yang unggul. Dan rahasia 7 yang paling mendasar adalah konservasi energi vital, energy conservation. Setiap reaksi emosional, kemarahan, rasa tersinggung, kecemasan, membakar energi vitalmu seperti api. Saat kamu bereaksi terhadap drama kecil, kamu menghabiskan baterai mental yang seharusnya digunakan untuk menciptakan karya besar. Orang berkualitas tinggi adalah master dalam menghemat energi. Keheningan aktif mengajarkanmu untuk menolak menjadi pemadam kebakaran di setiap drama yang muncul. Mereka membiarkan drama itu terbakar tanpa menggunakan energi mereka. Lao Tzu berkata, dia yang tahu kapan harus berhenti tidak akan berada dalam bahaya. Berhenti bereaksi,
berhenti membuang energi, berhenti mencoba memenangkan setiap argumen. Energi yang kamu simpan dalam keheningan ini akan menjadi magnet yang menarik peluang besar dan ketenangan, karena alam semesta menghormati energi yang tersimpan dan tenang. Sekarang, mari kita bongkar mengapa kamu begitu takut pada keheningan ini. Mengapa kamu selalu butuh headphone, notifikasi, atau series yang tidak penting? Alasannya sangat sederhana dan menyakitkan, yaitu kamu takut bertemu dirimu yang asli. Kamu takut pada lumpur yang akan mengendap saat air batinmu diam. Kamu takut pada bisikan kejujuran yang akan memberitahumu bahwa kamu berada di pekerjaan yang salah, di hubungan yang salah, atau bahwa kamu telah menyia-nyiakan waktu selama bertahun-tahun. Kebisingan adalah pertahanan diri, sahabatku. Kebisingan adalah selimut tebal yang kamu gunakan untuk menutupi rasa sakit dan kekecewaanmu sendiri. Inilah kesalahan terbesar yang menghancurkan kualitas hidupmu. Kamu memilih kenyamanan kebisingan daripada kedahsyatan kebenaran yang hanya lahir dari keheningan aktif. Pernahkah kamu melihat orang yang sangat sibuk, berlarian ke sana kemari, tapi hidupnya terus-menerus stagnan? Itu adalah gambaran dari aktivitas tanpa kesadaran. Mereka bergerak, tetapi tidak kemana-mana, seperti roda hamster yang berputar kencang. Lao Tzu berkata, tergesa-gesa mencapai tujuan hanya akan gagal. Kita hidup dalam obsesi terhadap kuantitas pergerakan, bukan kualitas pergerakan. Kamu merasa harus terlihat sibuk di kantor, harus terlihat produktif di media sosial, hanya untuk memvalidasi bahwa kamu adalah orang penting. Keheningan aktif akan menghancurkan ilusi ini. Ia akan memaksamu bertanya, apakah yang aku lakukan ini benar-benar penting atau hanya pelarian? Jika kamu berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kamu akan terkejut betapa banyak waktu dan energi yang selama ini kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan misi hidupmu yang sesungguhnya. Kita sering mengaitkan nilai diri kita dengan kepenuhan, penuh jadwal, penuh harta, penuh gelar. Tapi coba lihat filosofi Lao Tzu tentang kekosongan. Sebuah ruangan hanya berguna karena ada ruang kosong di dalamnya yang bisa dihuni. Sebuah cangkir hanya berguna karena ia kosong sehingga bisa diisi. Kamu tidak bisa menerima inspirasi, solusi, atau cinta baru jika hatimu sudah penuh dengan kebisingan lama, dendam lama, dan kesibukan lama. Keheningan aktif adalah proses mengosongkan cangkir jiwa secara berkala. Ini adalah proses menciptakan ruang tunggu untuk Tuhan agar Dia bisa meletakkan ide-ide brilian dan petunjuk ilahi yang tidak akan pernah bisa kamu dengar di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang kamu ciptakan sendiri. Kesadaranmu saat ini mungkin seperti air keruh yang terus-menerus diaduk oleh tuntutan dunia. Dan kamu percaya untuk membersihkannya, kamu harus mencari air bersih yang baru. Itu adalah kesalahan. Keheningan aktif mengajarkanmu bahwa pembersih batinmu ada di dalam dirimu sendiri. Kamu hanya perlu memberikan waktu bagi lumpur itu untuk turun ke dasar, dan air di atas akan jernih dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mencari guru, buku, atau seminar baru untuk menjernihkan batinmu. Kamu hanya perlu berani menghadapi diri sendiri selama 15 menit tanpa gadget atau gangguan. Cobalah. Kamu akan merasakan betapa menakutkannya kejujuran yang tiba-tiba muncul. Tapi ketakutan itu adalah pintu gerbang menuju kebebasan sejati. Karena setelah ketakutan itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mengapa orang berkualitas tinggi tidak mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi, dan selalu memancarkan aura ketenangan? Karena mereka telah menguasai seni merawat wadah. Keheningan aktif
aktif adalah perawatan rutin bagi wadah kesadaranmu. Mereka tahu bahwa nilai air tidak ditentukan oleh gejolak di permukaannya, melainkan oleh kedalaman dan kejernihan yang stabil di bawah. Ketika kamu terus bereaksi pada hal-hal kecil, kamu meretakkan wadahmu. Kamu menjadi bocor. Orang berkualitas tinggi membiarkan kritikan dan hinaan mengalir di permukaan mereka tanpa menembus ke kedalaman mereka. Mereka melindungi kedalaman batin mereka dengan lapisan keheningan yang tebal dan aktif. Jadilah seperti danau besar. Kamu bisa menampung hujan badai, tapi kedalamanmu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh riak di permukaan. Aku tahu kamu mungkin merasa terintimidasi oleh konsep ini. Aku tidak punya waktu untuk diam. Tapi Lao Tzu berkata, dia yang tahu bagaimana cukup adalah kaya. Kekurangan waktumu adalah ilusi, sahabatku. Itu adalah hasil dari pilihan untuk memprioritaskan kebisingan. Kamu punya waktu untuk scrolling selama 1 jam, tetapi tidak punya waktu 15 menit untuk berbicara dengan jiwamu sendiri. Inilah saatnya untuk mengubah prioritas yang salah ini. Keheningan aktif adalah investasi. 15 menit keheningan akan menghemat 2 jam waktu kerja yang tidak efektif karena kamu salah fokus. Jangan mulai dengan mencari jawaban. Mulailah hanya dengan hadir di dalam keheningan. Dengarkan suara hening. Sadari detak jantungmu. Di situ, kamu akan menemukan bahwa waktu yang kamu habiskan dalam diam justru memberimu waktu yang lebih berkualitas. Jadi, sahabatku, jika kamu ingin benar-benar berubah, jika kamu ingin kualitas hidupmu naik ke level yang baru, kamu harus berani melakukan hal yang paling anti-mainstream. Berhenti dan jadilah tenang. Hancurkan ilusi bahwa kamu harus selalu bisik untuk menjadi berharga. Keheningan aktif bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan operasional bagi jiwa yang ingin mencapai keagungan. Dengan mempraktekkan 7 rahasia ini, dimulai dari jeda hingga konservasi energi, kamu mengubah dirimu dari korban kekacauan menjadi arsitek kedamaianmu sendiri. Kamu menemukan bahwa kekuatanmu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada seberapa stabil dan jernihnya hatimu di tengah badai kehidupan. Kekuatan ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dikalahkan. Semoga ketenangan yang kamu cari tidak lagi kamu cari di luar, melainkan kamu temukan, kamu gali, dan kamu rawat di dalam dirimu melalui keheningan yang aktif. Saya doakan agar setiap detik keheninganmu menjadi sumber inspirasi yang membimbingmu pada keputusan terbaik, dan semoga jiwamu selalu terlindungi dari kebisingan yang sia-sia. Jika kamu siap untuk melatih keheningan ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku aktif dalam keheningan." Jadikan ini sebagai ikrar pertamamu. Sampai di sini dulu video kali ini, sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.